Ada beberapa pertanyaan yang naik yang akan dijawab semampunya tentunya. Bismillah, mohon nasihatnya. Ana sering terjerumus kepada kemaksiatan dan ana dijauhi oleh teman-teman. Bagaimana seharusnya sikap ana yang sering terjerumus kepada kemaksiatan dan ana telah dijauhi oleh ikhwah? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Nasihat yang harus diberikan kepada dua pihak. Apakah si penanya atau mungkin ikhwah yang memiliki sikap seperti yang dinukilkan. Adapun yang pertama, bagi kita yang melakukan dosa, sering melakukan kemaksiatan, maka amaliyah yang harus kita jaga, yang tidak boleh terhindarkan pada diri kita adalah at-taubah ilallah, menyesal. Setelah kita melakukan kemaksiatan, beristighfarlah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu kunci keselamatan. Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran kathiran. Sungguh beruntung seorang yang nantinya pada hari kiamat mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Maka perbanyaklah istighfar. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha, dan yang seterusnya, jadikan sebagai rutinitas harian kita di pagi dan petang hari. Kemudian nasihat yang berikutnya diberikan kepada al-ikhwah yang mungkin memiliki sikap yang sedikit berlebihan ketika menghadapi saudaranya yang jatuh pada kemaksiatan. Mungkin nasihat tambahan kepada si pelaku dosa, kita yang mungkin melakukan banyak kemaksiatan, coba jangan bersuudzon. Coba jangan berburuk sangka. Mungkin perasaan kita saja yang mengatakan bahwa kita dijauhi oleh saudara-saudara kita, oleh ikhwah. Mungkin kita bangun komunikasi yang baik. Tentunya kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru bangun lagi, jalin lagi komunikasi. Kalau memang ternyata kita dijauhi oleh ikhwah, maka nasihat yang berikutnya diberikan untuk ikhwah. Hendaknya menjadi orang yang sabar menghadapi kekeliruan demi kekeliruan, kesalahan demi kesalahan saudara kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sebahagian kita dengan sebahagian yang lainnya adalah sumber fitnah. Apakah kita bisa bersabar dengan kekurangan-kekurangan tersebut? Maka ikhwatillahi ra'akumullah, penting untuk kita semua berbenah, memperbaiki diri. Kita sebagai orang yang banyak melakukan kemaksiatan, jangankan si penanya, pemateri, al-mutakallim, al-faqih, banyak melakukan kemaksiatan, hanya saja sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita satu. Istaghfiru. Aghfir lakum. Mintalah permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengampuni kalian. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala sangatlah rahmah, ar-rahman, ar-rahim. Tidak akan pernah menutup pintu taubatnya dari siapapun yang ingin menyesal. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada satu dua kesalahan kita lantas kita berputus asa, satu dua kemaksiatan kita lantas kita berputus asa. Jangan. Pintu taubat terbuka sangat lebar yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ternyata ikhwah masih menyikapi kita dan yang semisalnya, kembalikan kepada Allah, mungkin terima saja, mungkin itu menjadi hukuman yang Allah Jalla wa'ala ingin berikan kepada kita. Karena kita harus menanggung resiko. Salah satu efek negatif dari kemaksiatan yang sering kita lakukan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Ad-Da' wad-Dawa, adalah asyu'mu, banyak kesialan demi kesialan yang akan menimpa pada diri kita. Entah kita dibenci oleh keluarga kita sendiri, entah kita dibenci oleh si fulan dan si Allah, entah kendaraan kita yang bermasalah dan yang seterusnya. Kesialan demi kesialan. Terima, karena itu akibat buruk dari perbuatan kita sendiri. Allahumma sallim sallim. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Jalla jalaluhu, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika ada orang yang mengatakan bahwa asatidzah jumhur tidak bersama para ulama? Ini pembahasan yang telah lalu. Asatidzah kita alhamdulillah telah menjawab dengan jawaban-jawaban mereka. Ustadzuna Ustadz Syafruddin telah mengisahkan bagaimana perjalanan umrah sekian tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu. Bagaimana asatidzah alhamdulillah diterima oleh Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Dan yang semacam ini sebenarnya ikhwati fillah yara'akumullah, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu sibuk
menanggapi tuduhan demi tuduhan tersebut. Kalau memang kita menjadi seorang yang alhamdulillah berada di bawah bimbingan ulama, kita akan tenang. Kita tidak haus akan validasi, kita tidak haus pengakuan, kita tetap bersama para ulama walaupun dianggap kita jauh dari bimbingan mereka. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Sibukkan dengan talabul ilm, sibukkan dengan qiraatul Quran, sibukkan hari-hari kita dengan amalan saleh demi amalan saleh. Allahu a'lam bissawab. Bismillah, afwan, apa hukum mencabut atau mencukur bulu kaki? Tidak ada masalah. Yang Anda ketahui, belum ada larangan yang keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal tersebut. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya bagi kami yang baru ngaji dan yang sudah lama ngaji di tengah badai fitnah dan syubhat. Jaga amal soleh. Jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang akan ditempatkan pada posisi di mana amalannya berada. Ketika dia jujur dalam beramal saleh, ketika dia jujur dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan satu hal yang mustahil. Dia akan diselamatkan dari berbagai macam arus fitnah yang akan menimpa dirinya. Satu fitnah dia selamat, Allah Jalla wa'ala akan menyelamatkan dari fitnah yang kedua. Terus Allah akan selamatkan dari fitnah yang ketiga. Terus. Jangan bosan untuk beramal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ikhlaskan apa yang kita lakukan dari amalan-amalan soleh, mengharap ridha Allah Jalla wa'ala, bukan mengharap sanjungan, bukan mengharap pujian dan yang semisalnya. Takwa yang ada di sisi kita perlu banyak-banyak kita benahi. Itulah kunci agar kita mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah rahmat Allah Jalla wa'ala pada diri kita, maka bi'idnillahi ta'ala syurga Allah akan sangat dekat dengan orang-orang yang bertakwa dan dirahmati olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana membedakan ahlus sunnah dan ahlul bid'ah karena dari penampilan luar zaman? Memang penampilan luar tidak menjamin, ya khawtifillah yara'akumullah. Kita harus benar-benar teliti terkait dengan hal yang demikian. Artinya seorang yang berakidah al-khawarij, yang telah diakui sebenarnya pemahaman yang berbahaya yang dimiliki olehnya, yaitu Abu Bakar Ba'asyir, memiliki tampilan yang sama dengan kita. Maka perbanyaklah teman-teman yang soleh agar kita bisa mengetahui dan kita lebih teliti untuk membedakan mana ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Maka cara membedakan mana ahlus sunnah, mana ahlul bid'ah adalah dengan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mungkin lebih berilmu daripada kita apabila kita tidak mengetahuinya. Apakah boleh ya akhi belajar bersama si A? Apakah boleh ya akhi belajar bersama Ustadz Fulan dan yang seterusnya? Tanyakan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita yang mungkin lebih berilmu daripada kita. Yang kedua, cara kita tahu kajian itu ahlus sunnah atau ahli bid'ah sama dengan bertanya dan mempelajari akidah ahlul bid'ah adalah sesuatu yang bi'idnillahi ta'ala akan terus dibahas oleh para asatidah kita, karena termasuk ciri khas dari manhajus salaf seperti yang sudah dinukilkan oleh Syekh Abdullah bin Salfit yang kita bahas kemarin malam, adalah menjelaskan keburukan dari akidah ahlul bidah. Ahlus sunnah tidak akan diam. Maka untuk membedakannya penting untuk kita sebelum datang ke kajian tersebut bertanya, berhati-hati, karena tadi keselamatan dunia dan akhirat kita sangat bergantung dengan akidah yang ada pada diri kita. Sekali lagi pula, jangan hanya tersilaukan dengan penampilan. Wah, ini baik. Wah, ini jenggotnya putih misalkan. Wah, ini alim. Wah, ini ulama. Dan jangan tersilaukan dengan itu semua. Lihat apa yang dia kaji, tanyakan kepada orang-orang yang mungkin lebih mengetahui keadaannya daripada kita, sambil terus menjaga ketakwaan kita. Semoga Allah membimbing kita di atas as-sirat al-mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Afwan mau bertanya tentang beberapa hal. Yang pertama, kondisi saat ini situasi perang Iran dan Israel, Yahudi, yang seakan Iran menjadi pahlawan bagi Israel, pahlawan bagi Islam, pahlawan bagi Islam dan Gaza khususnya. Bagaimana sikap kita yang benar menyikapi kondisi tersebut? Perbanyak doa. Karena di Gaza adalah saudara-saudara kita kaum muslimin.
yang mereka memiliki akidah yang sama dengan kita, yaitu al-Islam. Mereka telah mendapatkan hidayah al-Islam, dan ketika ada seorang muslim yang tertindas, terzalimi, maka kita wajib untuk mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Doa. Karena itu yang kita mampu. Jihad yang syar'i tidak difatwakan oleh para ulama, sehingga untuk kita ke sana melakukan demo, long march, atau apapun itu yang mereka bahasakan untuk membela saudara-saudara kita di Palestina, bukan aksi atau bukan sikap yang sejalan dengan penjelasan-penjelasan para ulama kita. Doakan kebaikan. Jangan kita remehkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjata terbaik yang dimiliki oleh seorang mukmin. Tapi kita terkadang lalai. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita mungkin kurang yakin, kita mungkin kurang sabar dalam menunggu ijabah dan yang semisal itu. Maka sikap yang benar menyikapi kondisi yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina khususnya, adalah untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peperangan antara Iran dan Israel, para ulama kita telah menyampaikan bahwa mereka seperti satu logam yang berada pada dua sisi, sama. Sandiwara. Na'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Apa yang kita harapkan dari kebaikan kelompok yang berakidah, yang meyakini bahwa ibunda kaum mukminin saat ini sedang digantung terbalik, diadab di neraka Allah Jalla wa'ala. Kita harapkan kebaikan. Kita harapkan pertolongan Allah sampai kepada mereka. Kalla wa alfu kalla. Kedua, tadi disampaikan bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak atau kebiasaan yang baik di masyarakat Mekah waktu itu. Pertanyaannya, apakah sikap atau adat Jawa ketika melewati di depan orang, terutama yang lebih tua yang sedang duduk, kita permisi atau izin untuk lewat dibenarkan secara syar'i? Kalau yang ditanya apakah dibenarkan secara syar'i, maka tentunya tidak. Dan ikhwati fillah yarahmatullah, dalam pembahasan ini sebenarnya kita bisa membedakan dua perkara. Yang pertama, kita benar-benar merunduk seperti seorang yang ruku. Dan alhamdulillah ternyata ada hal yang kedua yang bisa kita kerjakan, hanya mungkin mengulurkan tangan, menunjukkan sopan santunnya kita. Poinnya, innamal a'malu binniyat. Kita melewati orang tua, niat kita angkuh, mau kita tunduk, mau kita ruku, akan terlihat sebagai orang yang sombong. Tapi kalau kita menghormati mereka sebagai orang tua, walaupun tidak kita merunduk, walaupun tidak kita permisi atau kula nuwun dan yang semisalnya, akan terlihat innamal a'malu binniyat. Cukup kita sebagai seorang yang mungkin lebih muda dibandingkan dengan mereka, orang-orang tua, kudama yang lebih berpengalaman, yang usianya jauh lebih tua, jenggot mereka putih dan yang semisalnya, maka apa yang harus kita lakukan dari penghormatan kepada mereka tidak harus dengan merundukkan badan. Karena memang ruku' itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah tangan yang diturunkan sedikit saja bahagian dari ruku'? Maka tentu jawabannya tidak. Dan sekali lagi, kalau kita mau berbicara afdaliyah, banyak cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan penghormatan kita kepada mereka. Hafidhahumullah wa ra'ahum. Orang-orang tua kita yang mereka tentunya memiliki fadl as-sabaqiyah, keutamaan orang yang lebih dahulu hidup di dunia ini, orang yang lebih banyak pengalamannya, asam garam kehidupan sudah mereka lewati di berbagai fase keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, apakah hukum cium tangan antara anak kepada orang tuanya sendiri? Silahkan, boleh, nggak ada masalah. Seorang yang muda kepada orang yang lebih tua, sesekali, kalau tidak ada hubungan kerabat, boleh. Seorang anak kepada paman atau kerabatnya, boleh, nggak ada masalah. Seorang murid kepada gurunya, boleh, silahkan, terkadang. Intinya, penghormatan yang kita berikan kepada mereka yang lebih tua adalah kembali kepada niat-niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ketika kita sekedar bersalaman misalkan dengan orang tua yang bukan kerabat kita, bukan keluarga kita, tapi dengan penuh penghormatan, dengan penuh kerendahan hati, itu sudah akan bisa disimpulkan oleh orang tua tersebut bahwa anak ini beradab, bahwa anak ini sopan, dan yang seterusnya. Dan sebaliknya, seperti yang sudah kita isyaratkan, mungkin usaha demi usaha kita lakukan, tapi dengan keangkuhan dan yang semisalnya tidak akan membuahkan hasil apa-apa dari hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik.
Ikhwati fillah yarhakumullah, maka mencium tangan orang yang lebih tua, khususnya seorang anak kepada ayahnya, seorang anak kepada ibunya, tidak menyelisihi syariat sama sekali. Demikian pula seorang murid dengan gurunya sesekali tidak mengapa, menunjukkan penghormatan. Kalau anak kepada orang tuanya memang hubungan darah, pantas. Tapi kalau seorang murid dengan gurunya, jangan sampai terlalu berlebihan, karena khawatir akan masuk kepada sikap al-ghulu. Karena syaitan akan perlahan membisikkan ghulu, dan ghulu. Akhirnya kita memiliki sikap berlebihan kepada para ustadz kita, guru kita, dan yang semisalnya. Tapi sesekali untuk menghormati mereka, apalagi jarang bertemu misalkan, dan yang semisalnya, maka dipersilahkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon dimaafkan atas kekurangan, kesalahan dalam penyampaian dan yang semisalnya yang keluar dari al-faqir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita semua. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan bisa menjadikan sebab kita dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhirat kelak. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.